Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Furqan Aryadaha, pembahas atau pemerhati Islamic Parenting. Jika teman-teman merasa channel ini penting dan bermanfaat, maka jangan lupa di follow, di subscribe, di like, dan share ke siapapun ya. Insya Allah ini sangat gratis untuk di-share. Hari ini kita akan bahas tentang tema yang sangat menarik bagi para jomblo termasuk Furqan pribadi, karena ini masalah-masalah ialah solusi dari jomblo, karena jomblo itu adalah masalah gitu. Maka solusinya ia dengan apa yuk? Pernikahan teman-teman semuanya. Maka kenapa permasalahan pernikahan ini sangat penting? Karena dalam sebuah riset, atau bukan sebuah riset sih, tapi dari hasil dari survei, hasil dari penelitian, ternyata Indonesia itu pada akhir-akhir tahun ini di 2021 terakhir ya, angka perceraian itu meningkat teman-teman semuanya, bahkan sampai di angka 10 lebih kasus dalam satu tahun. Luar biasa, nauzubillah min dzalik ya. Tentu ini menjadi pertanyaan tuh generasi kita, untuk diri kita dan untuk teman-teman kita, yang bagaimana peran kita dalam atau menghilangkan atau meminimalisir dari kasus-kasus seperti itu. Contoh-contoh atau banyak istilah-istilah yang terjadi pada hari ini. Kalau Furqan yang terakhir ingat ialah tentang generasi strawberry, yang mana ini menggambarkan tentang generasi yang rapuh, generasi yang memang mungkin terlihat cantik gitu ya, tapi gampang dipetik, mudah sekali dipetik, mudah jatuh. Maka ini jadi pertanyaan buat kita, apakah kita memang generasi yang seperti itu, ataukah memang betulkah kita adalah generasi yang memang diprediksi oleh Rasulullah SAW? Apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW? Yaitu jangan meninggalkan generasi imma'ah, generasi yang jika seseorang baik kepadanya, ia juga ikutan baik. Jika orang itu tidak baik atau jahat, berbuat zalim gitu, ia juga ikut berbuat zalim. Maka bukan seperti itu generasi Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Generasi yang apapun baik ataupun buruknya perlakuan orang terhadap dirinya, ia akan tetap membalas dengan yang namanya kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Maka teman-teman semuanya, hari ini kita coba untuk membahas tentang masalah pranikah ini, masalah kejombloan yang harus dituntaskan, yang harus ditemukan solusinya, yaitu dengan pernikahan. Bukan hanya tentang pernikahan saja teman-teman semuanya, itu tentang persiapan mental yang perlu kita bangun sedari awal. Ada beberapa tahap yang perlu kita perhatikan dalam perjalanan kita menuju setelah maupun sebelum pernikahan. Dan ini adalah salah satu tahap yang penting banget untuk para jomblo, para singlillah, pahami ini dan diinstal ini baik-baik di dalam pikiran, hati maupun karakter kita teman-teman semuanya. Meskipun kita sadar bahwasanya kita memang manusia yang tak luput dari yang namanya kesalahan. Maka dari itu teman-teman semuanya, masalah pranikah ini jauh lebih penting daripada pasca nikah. Dalam sebuah istilah ataupun dalam sebuah untayan kata yang disampaikan oleh tokoh parenting nasional, 1 ons pranikah itu lebih baik daripada 1 kilo pasca nikah. Pentingnya mempelajari ilmu sebelum menikah. Ilmu-ilmu seperti apa? Ilmu-ilmu tentang pengasuhan, ilmu-ilmu tentang psikologi pasangan, ilmu tentang komunikasi, bahasa cinta dan segala macamnya yang perlu kita sadari itu teman-teman semuanya. Maka ini adalah menjadi tantangan bagi para pemuda dan jomblo seperti saya untuk bisa menginstal itu baik-baik ke diri saya. Karena kasus yang begitu marak hari ini di Indonesia, banyak sekali kasus-kasus yang mungkin semacam kayak anak benci dengan ayahnya, anak benci dengan ibunya, ataupun anak yang suka keluyuran, ataupun orang tua yang mengalami baby blues, terbawa kasus ke peradilan, ke pengadilan, bahkan sampai terbawa kasus ke pembunuhan. Jadi pertanyaan, atau ini jadi apa ya, pesan yang harus kita sadari baik-baik, ini adalah tugas peradaban kita yang harus kita pelajari ataupun kita seriusi bersama. Maka kita harus pahami atau kita sepakati bahwasanya preventif itu jauh lebih baik daripada yang namanya kuratif. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kita berusaha untuk mencegah hal-hal yang mungkin saja akan terjadi di kehidupan rumah tangga. Memang rumah tangga ataupun pernikahan ataupun pasti ada ujiannya. Bahkan sekelas Nabi pun juga ada ujiannya. Nabi Nuh diuji dengan yang namanya seorang pasangan dan anak yang bangkangnya itu bahkan radikal, karena bahkan banjir bandang pun sudah datang ya, sudah hampir datang ke kapalnya. Ya bunaya, naiklah ke atas kapal ini. Anaknya tidak mau gitu ya.
ujian sang Nabi Ibrahim, diuji dengan yang namanya kecintaannya dengan Allah gitu ya. Bahkan diuji dengan Allah memerintahkan untuk sembelih si Nabi Ismail. Untuk apa? Menguji kecintaan, kadar kecintaan Nabi Ibrahim ke Allah. Itu kenapa Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilullah. Sehingga syariatnya sampai hari ini sampai dengan kita ya, yaitu Idul Adha. Maka ujian pasti ada, namun kita perlu kiat ataupun perlu panduan untuk menghadapi ujian. Panduannya itu ialah di Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan antara parenting dengan Islamic parenting. Islamic parenting yaitu bagaimana memusatkan tauhid atau memusatkan akidah sebagai sumber solusi dari segala permasalahan-permasalahan keluarga, termasuk sumber-sumber permasalahan-permasalahan pengasuhan. Hari ini yang perlu kita persiapkan untuk para jomblo ialah pahami pernikahan ini sangat penting, mempelajari ilmunya sangat penting untuk membentuk mental sebagai seorang ayah pejuang gitu ya, ibu peradaban ataupun anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Ada beberapa tahap teman-teman semuanya yang perlu ditingkatkan dalam proses pranikah ini atau menjelang pernikahan itu ialah yang paling penting ialah religiusitas atau namanya relasi spiritual atau ketauhidan, ketakwaan. Sebab dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwa dan berkata yang benar. Solusinya dua, bertakwa dan berkata yang benar. Maka takwa adalah sebagai sumber kekuatan dan sumber solusi yang bisa menjadikan rumah tangga maupun kehidupan pribadi itu menjadi lebih baik. Takwa itu banyak caranya gitu ya. Di Al-Quran itu banyak teman-teman. Jadikan Al-Quran itu sebagai sumber solusi. Melibatkan relasi spiritual ini ialah sangat mempengaruhi keberlangsungan visi dan misi pernikahan kita nanti kelak ke depan. Karena masalah ketakwaan ini masalah iman, masalah akidah. Kalau dalam awal-awal Quran surah Al-Baqarah gitu ya, tentang ada tiga konfiguritas kehidupan yang perlu kita install. Apa saja? Yaitu iman, sholat, dan infak. Iman sebagai dasar pondasi yang harus menghujam kuat ke bawah ke tanah. Sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim, bahwasanya iman itu seperti akar yang kuat menjulang ke dalam. Dan batang itu seperti amal yang mampu meneduhkan, menghasilkan buah-buah yang sangat bermanfaat untuk makhluk sekitarnya. Maka yang perlu dibangun oleh para jomblo hari ini ialah perbaiki relasi spiritual, yaitu seperti melibatkan Allah dalam setiap proses hidup. Bagaimana move on dan move up ini penting untuk masalah-masalah masa lalu, baik itu dengan orang tua ataupun dengan teman ataupun bahkan dengan si doi gitu ya. Si doi ini dalam artian gebetan yang kita akan mau menikah dengannya tapi ternyata dikhianati, Masya Allah. Maka selesaikan ini dulu. Setelah diselesaikan ini, maka insya Allah memandang persoalan yang lain itu akan lebih mudah dan memperbaiki cara berpikir bahwasanya kita bukan menuhankan usaha atau ikhtiar, tapi kita menuhankan Allah. Kita menyerahkan segala usaha dan ikhtiar kita itu ke Allah. Kita yang bagian usaha dan Allah yang bagian menentukan hasilnya. Nah, ini penting. Kemudian meaningful, memaknai dalam setiap peristiwa itu pasti hidup untuk akhirat, pasti baik adanya. Hal yang pertama yang harus dibangun ini ialah ketakwaan, spiritualitas. Sebagaimana dalam Quran surah At-Talaq, apa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi yang tidak disangka-sangkanya. Kalau masih bisa dinalar dengan pikiran, berarti itu bukan solusi yang bisa diprasangka oleh hambanya. Tapi ini solusi yang tidak, wah bayar hutang tapi tidak ada uangnya gitu ya, semacam kayak gimana cara bayarnya gitu ya, tapi ada saja jalannya. Itu adalah sebuah solusi yang Allah berikan kepada kita. Maka singgalilah seperti saya dan teman-teman semuanya ialah perbaiki relasi spiritualitas. Dalam sebuah penelitian, hubungan positif atau signifikan antara relasi spiritual dengan kesiapan menikah itu sangatlah tinggi pada dewasa muda. Sehingga penting, terkhusus kita nih laki-laki ya, laki-laki ini yang akan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah maupun seorang suami, ialah spiritual seorang laki-laki haruslah baik, sehingga visi dan misi dalam pernikahan itu akan tersusun rapi dan tahu akan step by step dalam mewujudkan visi, yaitu menjaga diri dan keluarga dari api neraka dan bersama-sama berkumpul di surga-Nya Allah.
Demikian teman-teman semuanya, mungkin satu poin itu saja yang mungkin bisa Furqan sampaikan hari ini. Bahas lagi selanjutnya, ada banyak poin yang harus kita persiapkan di fase pranikah spiritual. Setelah itu ialah ada pengasuhan, ada juga masalah keuangan, ada juga masalah pemandangnya materi, ada juga masalah ilmu, dan masih banyak lagi. Kehidupan pernikahan nanti bisa mampu kita solusinya seperti apa. Kalau ada masalah seperti ini, wah ternyata seperti ini loh penyelesaiannya. Itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon doanya untuk kebaikan kita semua. Semoga Allah berikan keberkahan untuk setiap waktu kita. Wallahualam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.